Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Di sini Ibu akan memulai pelajaran tentang teks cerpen, tapi sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Sepertinya banyak yang tidak berangkat ya. Ada berapa anak yang tidak berangkat? Baiklah. Nah, di sini ya, Ibu kan akan mengajarkan tentang cerpen. Coba. Ya, Ibu mau nanya, siapa yang pernah baca cerpen? Alhamdulillah ya, rata-rata semuanya baca. Cuma 2 orang yang tidak pernah baca cerpen nih. Coba itu ya, kita itu sehari minimal baca ya, walaupun misalnya 1 baris. Baca apa Bu? Bisa, boleh baca apa aja, boleh baca status, boleh ya, baca berita-berita di media sosial, boleh. Yang penting intinya satu bisa baca. Ya, kenapa? Membaca itu bisa menambah wawasan. Ya, apalagi membaca cerpen atau kayak karya sastra ya. Karena di situ ada pesan atau moral yang disampaikan oleh pengarang. Dari situlah kita nanti bisa belajar tentang arti kehidupan. Yang kalian tahu tentang cerpen itu apa? Cerita yang seperti apa cerpen? Apa? Yang singkat katanya. Apa lagi? Membacanya tidak terlalu lama. Apalagi? Ya, baiklah. Itu cerpen yang kalian ketahui ya. Pengetahuan tentang cerpen yang kalian ketahui. Baiklah, sebelum menuju ke materi ya. Di sini materi yang akan disampaikan yaitu lebih fokus ke menelaah struktur dan kebahasaan teks cerpen yang dibaca atau didengar. Ya. Nah, indikator pencapaiannya atau yang harus kalian capai dalam belajar teks cerpen ini, yang pertama yaitu menelaah struktur teks cerpen yang dibaca. Ya. Terus yang kedua, menelaah kebahasaan teks cerpen yang dibaca. Sebelum Ibu mau memulai materi ya, kalian baca terlebih dahulu cerpen ya, nanti ini akan dijadikan bahan diskusi kalian nanti ya. 1 orang nanti 1 cerpen ya, tidak boleh berbarengan. Sudah dapat semua cerpennya? Ya, Ibu kasih waktu 5 menit untuk membacanya. Nah, tadi yang kalian tahu cerpen adalah yang kata Gilang itu cerita yang singkat. Kata si Adam, pembacanya tidak lama. Nah, sekarang coba kita lihat apa sebenarnya cerpen itu. Ya, cerpen adalah kisah yang menceritakan dengan singkat tidak lebih dari 1000 kata. Jadi katanya tuh tidak lebih dari 1000 kata. Ya. Dan juga cerpen ini memberikan kesan karena ceritanya hanya memusatkan pada 1 tokoh saja dan 1 kejadian atau permasalahan. Jadi yang dibahas dalam cerpen itu hanya 1 tokoh
dan hanya satu permasalahan. Ya, beda dengan novel. Kalau novel itu tokonya banyak, ya, tokoh utamanya nih banyak dan kejadiannya pun banyak, ya. Nah, di sini yang namanya struktur cerpen. Ada berapa struktur cerpen? Nah, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, koda. Jadi ada 6, ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Apa itu yang namanya abstrak? Abstrak adalah pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Jadi cerpen ini menceritakan tentang apa? Ya, mirip seperti tema, tapi kalau tema lebih khusus lagi, dan itu kalau abstrak itu lebih dari penjabaran dari tema, ya. Contohnya seperti ini. Contohnya, ya, dan abstrak ini, ya, bersifat opsional. Indikator yang kedua yaitu adalah tentang kebahasaan, ya. Ya, Ibu tadi sudah di awal udah bilang bahwa cerpen ini, dalam cerpen ini penggunaan bahasa itu bebas, ya. Mau pakai daerah, mau diselipin dengan bahasa-bahasa gaul yang sekarang, ya, atau bahasa kasar pun dalam karya sastra itu sah-sah saja. Tidak ada batasan dalam penggunaan bahasa di dalam karya sastra, ya. Nah, kebahasaan yang pertama dalam cerpen itu adalah ragam bahasa. Nah, ragam bahasa ini adalah di dalam cerpen itu menggunakan bahasa apa saja, ya. Biasanya dalam satu cerpen itu menggunakan beberapa bahasa. Itu adalah tentang struktur cerpen dan kebahasaan cerpen. Dari sini ada yang menanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, nanti, ya, di sini Ibu sudah bagi kelompok, ya, dengan posisi penduduk masing-masing. Di sini ada kartu hijau dan ada kartu apa ini? Oranye, ya. Kartu hijau ini berisi tentang soal atau pertanyaan. Dan kartu kuning ini tentang jawabannya. Misalnya nanti Ibu barisan ini Ibu bagikan kartu soal, dan barisan di sebelahnya Ibu bagikan kartu jawaban. Nah, yang dapatkan soal ini mencari jawabannya mana. Apakah misalnya Dimas, apakah ada di Gilang, apakah ada di Fadila, atau di Tutini, ya. Jadi mencari jawaban yang dari soal yang dipegang. Paham tidak nih? Untuk sebelah sana juga sama. Nanti Ibu bagian ada yang mendapatkan soal dan ada juga yang mendapatkan kartu jawaban. Satu lagi, ya. Sudah dapat masing-masing, ya. Nah, coba kalian baca dan kalian cari, ya. Yang mencari coba dari yang dapat kartu soal. Boleh berbicara kayak dari misalnya aku yang dari TV, ya. Nanti yang
Ibu minta perwakilan dari kelompok ini A, ini B ya. Dari kelompok B. Coba Fadilah, pasangannya siapa? Coba maju. Maju. Dua-duanya. Sini aja. Coba baca soalnya. Orientasi ya. Jawabannya apa? Benar itu orientasi? Benar tidak? Benar. Coba dari kelompok ini sini dulu ya. Coba minta Dafa mau? Oh boleh. Dafa mana pasangannya? Siapa? Si Ibnu. Baca aja. Soalnya? Temukan ciri bahasa, gaya bahasa, majas pada cerpen, anak pintar dan ilmu pengetahuan. Jawabannya? Benar tidak? Ya, benar ya. Ya, dari yang Ibu lihat, hasil dari diskusi ini adalah kelompok B ini yang benar hanya pasangan dari Gilang dan Dimas. Ya, tapi kelompok A semuanya benar. Tepuk tangan buat kelompok A. Kalian simpulkan. Materi kita belajar hari ini tentang apa? Cerpen. Membahas tentang apa saja? Struktur dan kebahasaan cerpen. Struktur cerpen ada berapa? Cerpennya dikumpulkan terlebih dahulu. Pimpin doanya.